Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arlenta Rini Putri dari kelas manajemen 22A dengan NPM 2241141. Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang pembentukan ide design thinking. Oke, kita lanjut saja ke materinya. Oke, definisi dari design thinking adalah sebuah konsep berpikir yang memberikan pendekatan berbasis solusi untuk memecahkan masalah kompleks dengan cara yang praktis namun tetap kreatif. Perlu menggunakan design thinking karena mengurangi resiko sebelum meluncurkan ide baru, mempercepat proses pembelajaran, menghasilkan solusi yang inovatif, bukan cuma incremental. Lalu prinsip dasar design thinking. Yang pertama ada empati, berpusat pada manusia atau pengguna. Yang kedua, ideal yang menghasilkan sebanyak mungkin ide. Yang ketiga, eksperimentasi atau belajar dengan membangun. Lalu ada elemen penting dalam design thinking. Yang pertama, people centered, yaitu pada metode ini ditekankan bahwa setiap tindakan yang dilakukan berpusat pada apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh pengguna. Kedua ada high kreatif, yaitu metode ini digunakan kreativitas sebebasnya, tidak perlu aturan yang terlalu kaku dan baku. Yang ketiga, ada hands-on. Proses desain memerlukan percobaan langsung, tidak hanya pembuatan teori atau sebuah gambaran di kertas. Yang keempat, iteratif, yaitu proses desain merupakan suatu proses dengan tahapan yang dilakukan berulang-ulang untuk melakukan improvisasi dan menghasilkan sebuah produk atau aplikasi yang baik. Lalu kita akan membahas tentang pembentukan ide atau scammer. Yang pertama, ruang lingkup untuk menentukan keputusan investasi. Saat memerlukan keputusan untuk mendapatkan investasi atau pendanaan, manajemen keuangan diperlukan untuk mengevaluasi risiko, menghitung biaya modal yang diterima perusahaan, dan memperkirakan keuntungan apa saja yang akan diperoleh oleh perusahaan secara investasi diterima. Selain itu, manajemen keuangan juga diperlukan untuk menghitung penanganan modal yang sesuai dengan kebutuhan alokasi, dana, dan operasional perusahaan agar investasi bisa menghasilkan banyak keuntungan di masa depan. Lalu, memutuskan pembagian saham. Manajemen keuangan membuat peraturan tentang pembagian dividen perusahaan dilakukan agar pembagian dividen sama rata dan tidak merugikan perusahaan. Lalu, keputusan keuangan perusahaan. Menentukan keputusan keuangan perusahaan adalah hal yang berbeda. Meningkatkan jumlah investasi yang didapat oleh perusahaan setiap tahunnya, membuat manajemen keuangan harus memperhitungkan cara yang lebih tepat untuk mengatur keuangan perusahaannya. Lalu apa aja sih fungsi manajemen keuangan itu? Yang pertama ada planning. Planning atau perencanaan keuangan meliputi perencanaan kas dan laba rugi. Lalu ada budgeting. Budgeting atau anggaran perencanaan, penerimaan, dan pengalokasian anggaran biaya secara efisien dan memaksimalkan dana yang dimiliki. Lalu ada controlling. Controlling atau pengendalian keuangan memerlukan evaluasi serta perbaikan atas keuangan dan desain keuangan perusahaan. Lalu ada auditing. Auditing atau pemeriksaan keuangan melakukan audit internal atas keuangan yang ada agar sesuai dengan kaidah standar akuntansi dan tidak terjadi penyimpangan. Dan terakhir ada reporting. Reporting atau pelaporan keuangan menyediakan laporan informasi tentang kondisi keuangan perusahaan dan analisa rasio laporan keuangan. Lalu kita akan membahas tentang bisnis model kanvas. Merupakan template dasar dari sebuah strategi manajemen yang digunakan dalam memulai rencana awal sebuah bisnis atau pengembangan dari bisnis yang sudah ada. Yang memiliki komponen yaitu customer segment, value proposition, channel revenue stream, customer relationship, key activities, key resources, key partnership, and the last is cost structure. Dan bisa kalian lihat apa aja dari maksud dari bisnis model canvas di setiap poinnya. Pertama, customer statement, yaitu siapa customer dan apa statement kalian. Nah, yang kedua ada value proposition, apa manfaat yang ditawarkan, apa nilai lebihnya, customer seperti apa yang perlu kita puaskan, dan pengaruh ke channel dan customer relationship atau tidak. Lalu ada channel, sarana untuk menyampaikan value proposition ke customer segment. Lalu ada key research,
yaitu sumber daya yang dimiliki oleh organisasi guna mewujudkan value proposition, serta bentuknya berupa manusia, teknologi, peralatan, channel, dan brand. Lalu ada key partnership, sumber daya yang diperlukan oleh suatu organisasi untuk mewujudkan value proposition, tetapi tidak dimiliki oleh organisasi tersebut. Lalu bentuknya bisa berupa outsourcing, joint venture, joint opportunity, atau aliansi strategis. Lalu ada cost structure, komponen biaya untuk menjalankan bisnis baiknya dibuat seefisien mungkin. Lanjut kita ke Value Proposition Canvas. Value Proposition Canvas is a graphic tool organically developing by Dr. Alexander Osterwalder as a framework for ensuring that there is a match between product and market. This the canvas explains the relationship between two parts of the broader Osterwalder business model canvas, namely the right side of customer segment and the left side of value proposition. Element value proposition canvas. Value proposition are the value, the benefit of a product or service is a difference to the business of market statement that is used by business actors to profit reason or summarize the reason why customers should buy a product or as a service. The value we order to potential customer must be relevant to explain why the brand, product, and service we order can be used solution to the potential customer problem. Next is competitor analysis. For the definition is competitive analysis, the process of identifying key competitors, assessing their objective strategy, strength and weakness and direction patterns and selection which competitor to attack or avoid. Step in analysis competitor is identify the company's competitor. Next, assessing competitor object strategy, strength, and the weakness and reaction partners. Next is a selection which competitor to attack or avoid. Next, competitor analysis. Step in the process is identify competitor, assessing competitors, selecting competitors to attack or avoid. Firm face a wide range of competition. Be careful to avoid competitor myopia. Method identify competitors. This step in the process is identify competitor, assessing competition, selecting competitor to attack or avoid, determining competitors' objective, identifying competitors' strengths, assessing competitors' strength and weakness, and the last is estimating competitor. Basic competitive strategy is value disciplines, operation excellence, and customer. The last is product leadership. Next is a competitive strategy is basic winning competitive strategy is further overall cost leadership, lowers product and distribution costs. Differentiation is a creating a highly differentiated product line and marketing programs, and the focus effort is focused on serving a full market segment. And the last is balancing customer and competitor orientation. Companies can become so competitor can trade that they lose that customer focus. Type of companies, competitor can trade companies, customer can trade companies, and the last is market centered companies. Oke, sekian video dari saya. Maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Rinda Renaldi Putri.